Kebanyakan manusia tidak tahu bahwa kelak di dalam kubur, setiap jenazah bakal mengalami fitnah, ujian berat. Sedemikian beratnya fitnah itu sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkannya sebagai fitnah yang menyerupai fitnah Dajjal. Inilah peristiwa besar pertama di alam akhirat yang akan dilalui oleh manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji di kubur kalian setara atau hampir sama dengan fitnah Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasai. Dalam sebuah hadits yang panjang dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perjalanan pertama ruh di alam barzakh. Sesungguhnya hamba yang beriman bila bersiap menghadapi alam akhirat dan meninggalkan dunia, malaikat-malaikat akan turun kepadanya seakan-akan wajah mereka seperti matahari. Mereka membawa kain kafan dan wewangian dari surga. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di sisi kepalanya lantas berkata, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan dan ridha Allah." Keluarlah ruhnya mengalir dari jasadnya, seperti mengalirnya air dari wadah. Kemudian rombongan malaikat yang membawa kafan dan wewangian dari surga langsung mengambil ruh tersebut dan tidak membiarkannya tetap di tangan malaikat maut walau sekejap mata. Kemudian mereka memakaikan ruh tersebut kafan dan wewangian dari surga. Terciumlah bau kasturi yang paling wangi yang pernah ada di atas muka bumi dari ruh tersebut. Para malaikat lalu naik membawa ruh tersebut. Tibalah rombongan malaikat tersebut ke langit. Mereka meminta izin supaya pintu langit dibukakan untuk mereka. Kemudian dibukalah pintu langit, maka seluruh malaikat yang ada di langit itu ikut mengantarkannya menuju langit berikutnya. Hingga tibalah para malaikat ke langit yang di atasnya ada Allah. Allah Azza wa Jalla lalu berfirman, "Tulislah nama hambaku ini di Illiyin. Kemudian kembalikanlah ia ke bumi. Karena darinya lah aku menciptakan mereka. Kepadanya aku mengembalikan mereka, dan darinya pula aku membangkitkan mereka di kesempatan yang lain." Lalu ruh tersebut pun dikembalikan ke jasadnya. Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Lalu keduanya bertanya, "Siapakah Rabbmu?" Dia, si mayit, menjawab, "Rabbku adalah Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apa agamamu?" Dia menjawab, "Agamaku adalah Al-Islam." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Beliau utusan Allah." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah ilmumu?" Dia menjawab, "Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya." Lalu seorang penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga. Bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga, maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga. Dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, 'Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan.' Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan.' Dia menjawab, 'Aku adalah amalmu yang syalih.' Maka ruh itu berkata, 'Rabbku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku.'" Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, sesungguhnya hamba yang kafir jika akan berpisah dengan dunia dan menghadapi akhirat, turunlah rombongan malaikat berwajah hitam kepadanya sambil membawa kain wol kasar. Datanglah malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya, lantas berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan amarah Allah." Maka ruhnya terpencar-pencar di dalam jasadnya. Malaikat maut kemudian mencabut nyawanya seperti orang yang menarik besi beruji yang menempel di kapas basah. Setelah malaikat maut mencabutnya, rombongan malaikat berwajah hitam langsung mengambil ruh tersebut dalam sekejap dan membungkusnya dengan kain wol kasar. Keluarlah bau paling busuk yang pernah tercium di atas muka bumi. Lalu ruh tadi dibawa ke langit, hingga sampailah mereka ke langit dunia, lalu meminta izin agar dibukakan pintu langit, namun tidak diizinkan. Rasulullah kemudian membaca ayat yang artinya, tidak akan dibukakan bagi mereka
orang-orang kafir, pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa memasuki lubang jarum. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, tulislah namanya di sijin, di bumi paling bawah. Dicampakkanlah ruh tersebut. Lantas Rasulullah membaca ayat yang artinya, barang siapa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, seolah-olah ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Lalu ruh tadi dikembalikan ke jasadnya. Datanglah dua malaikat dan memerintahkannya untuk duduk.